Oh, Ya, sudah. silakan Kak. Makasih, Kakak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini ya, insya Allah di Jumat malam gitu ya. Malam menjelang libur, yang Sabtu libur maksudnya. Kalau yang Sabtu nggak libur ya nggak libur gitu ya. Kita masih diberi nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi melalui Zoom dalam acara NLP Talks pada kesempatan malam hari ini. Ya, Sama Pak Ari, insya Allah nanti narasumber kita Pak Ari, dan nanti akan tenang aja Pak Ari, walaupun narasumber di sini Pak Ari bukan anu ya Pak, kita tidak lagi seminar gitu ya Pak. Jadi ya betul. dalam Ngobrol ini proses mah. penyampaiannya juga santai. Nanti kalau misalnya teman-teman Ya, peserta juga ingin ikut sharing gitu ya, punya pengalaman gitu, nggak usah nunggu sesi tanya jawab, nanti mungkin bisa di betul. chat dan sebagainya gitu ya, sehingga nanti acara malam hari ini insya Allah bisa memberikan lebih banyak kemanfaatan untuk kita semua. Baik, Amin. mari kita mulai terlebih dahulu. Ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Yang terdaftar ada 41 peserta Pak Ari. Mungkin kalau Wele, Jakarta, banyak ya. iya alhamdulillah sekali. Jadi Jakarta mungkin lagi sholat Isya kan. Nanti mungkin habis sholat Isya Iya, mulai pas banget. berdatangan, ramai sambil kita tunggu gitu ya. Kita mulai dulu teman-teman semua dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, amin. Terima kasih. Baiklah. Nah, teman-teman mungkin ini baru ada yang pertama gabung, tapi ada yang maaf, sudah apa ya, beberapa kali mengikuti kegiatan dari INLPS gitu ya. Jadi mohon izin di awal saya izin memperkenalkan dulu ya untuk teman-teman semua. Sebenarnya NLP Talk ini apa gitu ya, dan INLPS itu apa sebelum nanti kita lanjut ke materi utama yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ari. Saya izin share screen terlebih Siap. dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, makin nih. Baik. Lihat. Sudah ya. Baik, teman-teman semua. Oh ya, teman-teman yang mau open kan boleh loh ya. Jadi mari kita saling berkenalan gitu ya. Nanti yang open cam nanti kita jadinya bisa berinteraksi dengan lebih intens. Biar saya sama Pak Ali itu nggak kayak podcast gitu ya, penyiar radio. Selamat malam di hujan yang rintik malam ini. Boleh silahkan open cam santai saja ya teman-teman semua gitu ya. Nah, saya izin melanjutkan. Jadi NLPS itu adalah sebuah komunitas eh, sebuah komunitas pembelajar NLP terbesar di Indonesia. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, apa itu NLP? NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming ini adalah sebuah ilmu psikologi praktis sebenarnya yang akan membantu kita gitu ya untuk bisa mengubah perilaku kita, mengelola pikiran kita gitu ya, dengan mengenali dan juga mengelola pola-pola bahasa kita. Nah, Pak Ari ini juga salah satu pembelajarnya, maka bisa seperti sekarang ini. Nanti saya kenalin Pak Ari deh habis ini, tapi saya izin kenalin INLPS dulu ya, teman-teman. Nah, ini saya mulai dulu dari misi dan visi dari INLPS ini. Dimulai dari misi. Jadi Indonesia NLP Society adalah komunitas pembelajar Neuro Linguistic Programming atau NLP yang belajar dan berlatih bersama untuk mengembangkan keilmuan yang mendukung pertumbuhan setiap insan di Indonesia. Jadi di komunitas ini tuh isinya belajar dan latihan gitu untuk bersama-sama mengembangkan keilmuan ya yang mendukung pertumbuhan setiap insan manusia Indonesia. Dan Indonesia Knowledge Society ini hadir untuk melakukan penggalian pada berbagai keunggulan dan menjadikannya model siap pakai bagi siapa saja yang membutuhkan.
Indonesia NLP Society hadir untuk terus belajar, berbagi, saling melengkapi dengan menjunjung tinggi adab-adab belajar yang baik. Indonesia NLP Society hadir untuk menjadi bagian dari perbaikan yang terus-menerus di negeri ini. Indonesia NLP Society hadir untuk mendukung setiap insan agar dapat menjadi versi terbaik dari dirinya. Indonesia NLP Society hadir bukan untuk menunjuk orang lain untuk berubah, melainkan untuk menunjuk diri sendiri agar mulai mengayunkan langkah menuju perubahan yang lebih baik. Nah, untuk visinya, visi dari Indonesia NLP Society ini adalah menjadi komunitas tempat belajar, mengembangkan dan menyebarkan kemanfaatan NLP untuk memunculkan potensi terbaik untuk setiap manusia Indonesia. Makanya judulnya Indonesia NLP ya. Ya, kita sudah ada beberapa member yang di luar negeri, semoga someday bisa jadi internasional gitu ya. Gak cuma Indonesia gitu. Nah, ini beberapa programnya teman-teman. Jadi kalau pengen kenal lebih dekat dengan Indonesian NLP Society, ini beberapa program. Yang pertama, kita itu punya program namanya BNO atau Belajar NLP Online. Ini program icip-icip gitu ya. Jadi program awal untuk mengenal NLP online-nya itu seperti apa sih, NLP itu apa gitu ya. Jadi kalau pengen nyicipin yang online dulu, silahkan langsung meluncur ke websitenya www.belajarnlponline.com. Bisa diakses di sana. Nah, kemudian selanjutnya kalau ingin merasakan sensasi kelas offline-nya gitu ya, silahkan bergabung di ELC atau Essential Life Course. ELC ini adalah program wajib untuk masuk menjadi anggota INLPS. Apa sih benefitnya jadi anggota INLPS? Jadi anggota INLPS itu daftarnya satu kali ya, tapi belajarnya berkali-kali sampai seumur hidup gitu ya. Jadi INLPS ini adalah salah satu komunitas yang menyediakan sebuah pelatihan yang setelah pelatihan itu tidak pernah meninggalkan membernya. Kalau kita ikut pelatihan, habis pelatihan udah selesai gitu kan, udah ya kadangkala ilmunya nggak dipakai lagi, lupa gitu. Tapi kalau di INLPS setelah pelatihan itu nanti disediakan forum, namanya adalah practice group, di mana nanti teman-teman bisa hadir secara online gratis itu 2 pekan sekali untuk kembali mereview materi-materi yang sudah dipelajari ketika ikut ELC atau Essential Life Course. Nah, disitulah makanya apa ya, NLP itu bukan ilmu yang simsalabim ada kadabra gitu ya, habis pelatihan langsung mahir gitu, enggak gitu. Sehingga karena kita menyadari itu, kita tergerak untuk belajar bersama-sama gitu ya, aktif di komunitas ini untuk sama-sama bisa mempelajari NLP dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti kalau sudah untuk diri sendiri sudah bisa nih, nah ada nih forum gitu ya. Kalau teman-teman pengen membantu orang lain dengan ilmu NLP yang dimiliki, yaitu bergabung dengan sebuah program yaitu NLP Coach Certification. Jadi menjadi coach, tapi pendekatan yang digunakan dalam proses coachingnya itu pakai pendekatannya NLP. Kita punya program itu dan ini tersertifikasi ya teman-teman. Jadi eh, ibaratnya tidak hanya sekedar pelatihan 1 hari 2 hari gitu ya, tapi benar-benar untuk bisa tersertifikasi itu nanti harus ngumpulin sekian jam diuji dan sebagainya. Jadi insya Allah coach lulusan NLP Coach Certification ini bisa diandalkan lah. Nanti kalau mau pengen tahu aksesnya kemana nanti ada informasinya setelah ini. Nah, terus kita ada practice group tadi yang sudah saya informasikan ya, sudah saya spill. Ini salah satu apa ya kenikmatannya jadi member INLPS gitu ya. Karena practice groupnya 2 pekan sekali diikuti seluruh member se-Indonesia gitu, sehingga kita bisa terus belajar bersama. Kemudian ada NLP Research Center. Nah, ini Pak Ari aktivis nih di sini gitu ya. Dan insya Allah sudah menginisiasi jurnal juga ya gitu. Nanti Ya, amin, kalau amin. ada informasi pelatihan menulis ilmiah tentang Siap. NLP gitu, tolong ya diikuti ya teman-teman semua gitu. Biar Hmm. kita bisa sama-sama apa ya mengembangkan NLP ini gitu. Karena kan memang
dengan nanti diteliti, dengan nanti ditulis, insya Allah ilmunya akan terus berkembang. Amin. Terus kemudian ini ada NLP Talks itu ya acara malam ini. Jadi Ya. NLP Talks ini sebenarnya adalah program sharing tentang aplikasi-aplikasi NLP gitu ya, yang berbasis penelitian ataupun pengalaman. Nah, biasanya NLP Talks ini yang membawakan adalah member-member kami yang sudah mempraktekkan NLP dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi saya di awal, walaupun Pak Ari ini kaprodi, dosen, akademisi, tapi nggak mau seminar malam ini ya Pak Ari ya. Iya dong, Kami ngobrol akan aja. lebih banyak sharing gitu ya, bagaimana Pak Ari mengaplikasikan NLP dan sesuai dengan tema yang malam ini akan disampaikan. Nah, kemudian ada IC3 ya, atau INLPS Coaching and Counseling Corner. Ini adalah program layanan profesional untuk coaching dan counseling. Nah, nanti saya akan sampaikan gimana sih kalau mau gabung gitu ya. Kemudian ada NLP Writing Class. Nah, ini juga belajar menulis tentang NLP gitu ya. Bentuknya bisa artikel, bisa jurnal ilmiah. Terus kami juga punya community service, jadi program pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain untuk menyebarkan manfaatnya agar lebih meluas lagi. Jadi memang beberapa komunitas itu juga bisa kerjasama dengan kami, jadi nanti kami juga akan mengirimkan member untuk sharing pengetahuan di sana gitu kan, atau mungkin melakukan pendampingan begitu. Nah, ada juga NLP kelas. NLP kelas ini kelas berbayar, isinya pelatihan-pelatihan gitu ya, materi-materi terapan NLP. Jadi misalnya NLP untuk terapi, kalau yang psikologi gitu, misalnya aplikasi NLP untuk eh, apa namanya psikoterapi misalnya gitu, atau mungkin NLP for business dan sebagainya tuh kita juga punya beberapa kelas-kelasnya. Kemudian ada juga INLPS Training Center, ini program layanan pelatihan untuk instansi atau korporasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya di kantornya gitu ya, in-house training gitu ya tentang NLP, nah silahkan nanti juga bisa kontak kami. Dan kami juga punya INLPS Store. Nah ini penjualan buku, termasuk merchandise-nya dari INLPS. Ini juga ada Shopee-nya sih INLPS Store-nya ya. Nah, kalau ingin kenal lebih dekat, silahkan bisa mampir ke websitenya indonesianlpsociety.com. Atau kalau yang sekarang, nah ini websitenya ya, jadi isi websitenya nanti tentang ini gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau cari artikel, ada galeri foto-foto dokumentasi kegiatan kita, kontak personnya, jadwal-jadwal kelasnya, program apa aja, itu silahkan nanti bisa ke websitenya. Nah, kalau yang paling update dan juga apa ya, mungkin akan lebih mudah terjangkau gitu ya, bisa lah mampir ke IG-nya di NLPS. Setiap ada kelas, setiap ada pengumuman apapun, termasuk misalnya, oh kita lagi mau adakan pro bono coaching, misalnya siapa yang mau jadi volunteer dan sebagainya itu kita pasti update di Instagramnya Indonesia NLP Society. Jadi silahkan teman-teman yang berminat untuk belajar NLP bisa follow IG-nya Indonesia NLP Society untuk melihat bagaimana sih orang-orang itu belajar gitu ya, dan juga untuk bisa terlibat lebih dalam lagi gitu ya dalam proses pembelajaran NLP di INLPS. Jadwal-jadwal kelasnya juga ada di situ, baik itu NLP Talk, PG, NLP Class, termasuk ILC itu akan terupdate di Instagram Indonesia NLP Society. Cukup, sudah selesai. Luar Baik, biasa. itu tadi kenalan tentang NLP. Nah, sekarang kenalan pada narasumber kita gitu ya. Jadi narasumber kita ini adalah Pak Ari Rahmat Riyadi gitu ya. Jadi beliau ini belajar NLP sudah tahun berapa ya Pak Ari? 2012, 2000, 2015-an kayaknya. 2015-an ya. Berarti sudah berapa Pak? Ini 2026. Berarti hampir 11. 11 tahun ya. Sudah hampir 11 Iya. tahun belajar NLP di Indonesia NLP Society. Beliau ini adalah seorang akademisi, salah satu pengajar di UPI dan nggak kebetulan sih sedang diamanahkan gitu sebagai kaprodi gitu. Ini kayaknya kaprodinya S1, S2, S3, PGSD ya Pak ya Allah gitu ya. Iya. Jadi Masya Allah. Efisiensi makin naik. Tapi ya karena mumpuni Pak, kalau nggak mungkin ya itu tiga Aduh, jenjang gitu amin. ya.
langsung diambil semua dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini beliau bisa meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Pak Ari yang aduh saya aja ngebayanginnya udah nggak usah dibayangin ya Pak dijalani aja ya. Bisa. Tapi alhamdulillah Pak Ari meluangkan waktunya malam ini untuk bisa sharing dengan kita. Ya, Jadi teman-teman, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini gitu ya untuk bisa sharing dengan Pak Ari. Nah nanti Pak Ari untuk berkenalan lebih lanjut langsung aja ya nanti Pak Ari yang ya ngejawab siap. bagian mananya gitu ya. Dan seperti apanya nanti kita akan langsung aja mendengarkan dari Pak Ari. Baik, Ya, tak perlu berpanjang kali lebar. Silahkan saya langsung menyerahkan forumnya ke Pak Ari untuk bisa menyampaikan materi yang relate banget dengan awal tahun baru ini. aduh, amin. Membangun kesadaran ya dari Ya, potensi menuju apa Pak? Hilang tau tadi. Dari potensi aktualisasi. menuju ke aktualisasi. Ya, Silahkan Pak Ari. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita diizinkan untuk bersilaturahim sambil menikmati. Kalau di luar negeri itu ada TGIF, bagi naik. TGIF itu Thanks God It's Friday. Oh iya iya iya. Ya, Iya 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 iya. dinyanyikan oleh Katy Perry. Iya, iya, iya. Tapi bukan persoalan Katy Perry-nya. Memang kayaknya ada kesyukuran tersendiri. Kenapa TGIF, Thanks God It's Friday. Karena bagi saya sendiri, ini dirindukan memang kalau malam Sabtu tuh. Nanti kalau malam Senin udah mulai tegang lagi Ya, benar-benar. menghadapi satu minggu berikutnya. Ya, nah hari ini kita bersyukur bahwa ya sekali lagi Allah izinkan untuk bersilaturahim dengan teman-teman yang ada di sini. Ah, dan pada kesempatan ini memang kita sharing ya makin naik tadi. Sharing itu bukan materi kuliah. Ya, bukan Ini materi jadi seminar gitu ya. iya, jadi kalau ada pertanyaan atau apapun di tengah jalan silahkan. Nah ya. Nah, sengaja memang ini diangkat. Mohon izin share screen ya. Oke, silakan Pak Ari. Ah, Sudah ada aksesnya ya? sudah. Oke, baik. Sengaja memang apa judulnya ini karena akhir-akhir ini ada kayaknya ada yang mau berkunjung mengakuisisi Instagram saya nih. Sudah ada beberapa kali bahkan ada yang menggandakan makin naik itu sudah Oh ya? cukup serem. Aduh, Hari kok ini ngeri ya? ada 2 kali permintaan reset password Instagram. Iya. Berarti ada yang masuk Hmm. berarti ya itu Saya kemarin apa? juga nih, Pak Ari, saat 2 hari yang lalu juga iya ya. Lagi musim Pak ya? Oh, mungkin lagi ngetren ya. Nah, iya Pak. Bahaya ini. Bahaya ya, aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Itu awalnya mungkin ya, saya duga, tapi walau alam lah. Gara-gara mensreanya lagi rame ini, beberapa hari sebelumnya itu saya agak intens terenyuh sih sebetulnya ke teman-teman kita di Sumatera ya. Jadi agak intens posting atau bikin story tentang itu gitu. Tapi mulai akun saya 2 minggu yang lalu ada yang menggandakan sampai membuat pengumuman itu bukan saya atau beberapa teman yang menyampaikan, men-screenshot dan seterusnya. Akhirnya sudah dilaporkan tapi belum ada tindakan dari Instagram. Tapi di luar dari itu banyak juga orang yang mungkin ini ya saya kutip berdampaknya bukan karena hari ini Kementerian Pendidikan Tinggi tagline-nya berdampak, tapi mungkin ada relate juga makin naik. Karena dari sisi fenomena sosial saat ini ada juga persoalan-persoalan sosiologis seperti banjir Sumatera dan segala macam. Share, terenyuh, ikut nangis. Tapi ketika pas bagian akhir diminta untuk barangkali mau donasi, nggak donasi malah di-scroll lagi. Jadi ya kita kutip lah berdampaknya. Jangan-jangan itu hanya sekedar tahu gitu, bukan merupakan satu dorongan untuk bertindak sehingga berdampak. Nah, jadi kita angkat kesadaran berdampak ini dengan tambahan judulnya dari potensi ke aktualisasi. Nah, dari sisi latar belakang ya sebetulnya
karena kita bicara tentang pengembangan diri, tentu saja diri yang dikembangkan adalah diri kita sendiri. Dan kalau memungkinkan kita menjadi bagian dari orang yang berkontribusi pada lingkungan, sehingga kita harus mulai menyadari apa saja sih potensi yang kita miliki itu gitu. Karena beberapa kali kalau membicarakan kesehatan mental, definisi kesehatan mental makinai dari WHO itu kesehatan mental itu ditunjukkan ciri pertamanya adalah know your abilities. Jadi mengetahui kemampuan kita, potensi kita gitu. Jadi kadang-kadang jangan-jangan kita tidak tahu potensi apa yang kita miliki selama ini gitu. Dan itu belum kita sadari. Nah, melalui pertemuan ini mudah-mudahan kita bisa merenungkan. Sebetulnya ini reflektif. Saya membuat PowerPoint ini tuh sambil merenungi gitu. Ya sambil merenung, ya ya, oh saya tuh bisa begini, bisa begitu. Kalau tadi makin yang menyampaikan jangan sampai ini seperti podcast atau radio tengah malam ada di Instagram tuh. lagi lagi agak viral tuh sebelum sebelum bencana, radio tengah malam yang apa namanya, yang nadanya itu seperti penyiar profesional ya. Karena radio sudah tidak ada, tapi nadanya tuh enak lah gitu ya. Dan beberapa kali saya uji coba, kayaknya saya juga ahli dubbing. Seperti, apalagi kalau mengucapkan kalimat seperti yang SpongeBob lakukan ya. Aku siap, aku siap. Jadi bagiannya tadi nanya ke saya, aku siap. Iya. Atau yang disampaikan Squidward yang umum bahwa orang yang paling sadar dengan situasi adalah Squidward. Tetapi kesadarannya itu berdampak negatif pada dirinya ya. Karena dia selalu mengatakan hari lain yang paling tidak aku sukai. Kayak gitu ya. Nah, tapi ya di luar itu memang ini latar belakangnya bahwa sisi-sisi kita yang mungkin kalau makinnya mungkin tahu ya Johari Window ya. Nah, Johari Window itu kan ada yang kita ketahui tentang diri kita, tapi kita tidak tahu. Ada yang orang lain tahu tentang diri kita, tapi kita tidak tahu. Ada yang kita tahu, orang lain tahu. Ada yang mereka tidak tahu, kita juga tidak tahu. Pokoknya bingung lah. Nah, hal-hal itulah yang ingin kita gali begitu. Dan kita perlu sadari. Ada juga ya termasuk saya mikir ya, tapi kalau 2025 kemarin lumayan lah serapannya cukup tinggi. EKT-nya makin naik. Jadi alhamdulillah. Tapi banyak juga orang hari ini sibuk tapi nggak kemana-mana tuh. Mungkin belum sadar ini tuh gimana ya apa hal-hal yang ingin dicapainya itu tidak jelas atau kalau dalam bahasa mahasiswa itu madesu ya, masa depan sukses. Suram, suram. Ya, ya, ya. Oke, nah yang berikutnya banyak yang punya pengetahuan tapi tidak berdampak, sama seperti tadi itu prolog saya bahwa sudahkah kita melihat teman-teman atau saudara-saudara kita di Gaza atau di Sumatera, kita bersedih tapi donasi nggak? Atau scroll lagi, di skip. Oh ada yang begitu. Nah, eh, pengetahuan mudah-mudahan mengiringi pada dampak. Kemudian ya tentu saja kita sebagai manusia harapan kita punya banyak manfaat karena sebaik-baiknya orang ya yang memiliki banyak manfaatnya, yaitu memiliki dampak. Nah, jadi kesadaran bukan sekedar tahu, jadi tahu juga kadang-kadang belum berdampak dan kesadaran adalah kemampuan adanya pilihan. Nah, memang di dalam NLP itu ada presuposisi, salah satu yang saya suka kalau untuk membuat diri kita tidak baper ya, kita pahami bahwa setiap keputusan itu berdasarkan alternatif yang tersedia. Jadi, oh ya nggak apa-apa lah, dia mengambil keputusan itu karena memang alternatifnya yang tersedia begitu. Teh Mega, ini on cam nih Teh Mega. Teman saya ini, adik tingkat, makin naik ikut pembelajaran NLP juga. Nah, Mantap. jadi eh, pilihan ini ingin kita sadari bahwa alternatifnya lebih banyak supaya kita mengambil keputusan itu penuh dengan keyakinan. Nah, kurang lebih begitu. Makanya kita harus aware, sadar begitu. Jadi tanpa kesadaran kita itu hidup dalam mode autopilot. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa. Walaupun saya ngutip dari Mario Teguh ya, salam super.
Pak Mario Teguh walaupun sekarang tidak terlalu terkenal, tapi saya kutip tuh satu kalimat yang hati-hati hidup itu punya situasi yang fitrahnya ya, umumnya hidup itu tahu-tahu. Nah, itu autopilot tuh. Tahu-tahu harus laporan, tahu-tahu lah mahasiswa tahu-tahu mau ujian UAS lagi Pak, ya UAS, tahu-tahu dan seterusnya. Nah, jangan sampai si perjalanannya itu tidak kita rasakan karena mungkin jam tangannya harus diubah ya. Jam dindingnya itu jangan yang lingkaran makanya karena seolah-olah nanti kita ketemu jam 1 lagi, ketemu jam 2 lagi. Padahal waktu itu dari titik yang satu ke titik yang lain dan itu akan ada akhirnya. Nah, baru hari kemarin dan aduh saya tidak berbakti pada anak saya sendiri, saya lupa ulang tahun anak saya ketika tapi alhamdulillah kemarin sudah saya ucapkan selamat. Saya sampaikan salah satu yang saya lihat bahwa ada meme yang ternyata kita baru tahu bahwa ulang tahun itu adalah jumlah usia yang sudah kita habiskan. Nah, itu serem juga ya. Jumlah usia yang harus yang kita habiskan. Jadi kalau usia saya misalnya 40, berarti sudah menghabiskan waktu 40 garis tuh. Bukan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi ke jam 1, jam 2, nanti juga besok. Itu kan yang disampaikan oleh Squidward. Untuk apa melakukan pekerjaan hari ini kalau bisa dilakukan besok? Dan Squidward menyampaikan hal yang sama di besok harinya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bukan orang yang tanpa sadar menjalani hidup autopilot, sementara uban tambah banyak teh Mega. Saya nih ya. Kemudian ya itulah kesadaran ini penting supaya lebih berdampak. Yang berikutnya, kenapa mengambil kata potensi ke aktualisasi? Ya, ini mah karena dari pendidikan, saya mohon izin Pak Kinai dan teman-teman. Saya kutip definisi pendidikan pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Sisdiknas yang sebentar lagi mau dirubah. Entah mau jadi apa yang bagian ini. Walah, hidup Squidward. Ya baik, mungkin akan ada quote-quote lainnya dari quote Squidward. Ya, nah, jadi kenapa dari potensi ke aktualisasi? Ini saya kutip salah satunya ya dari perspektif pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar. Memang ada pesan bahwa kita itu menjalani hidup harus sadar. Dalam konteks pendidikan, pendidiknya harus sadar, anak didiknya harus sadar, lingkungan harus sadar, dan itu melahirkan perencanaan. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Ya, supaya terwujud suasana belajar, terutama dalam konteks kehidupan kan kita setiap hari belajar. Tadi Mbak Kinai ada yang putus tuh kalimatnya. Pak Aris sudah belajar NLP dari tahun kapan? 2015-an misalnya. Wah, sudah 10 tahun. Ya, tapi tidak pernah selesai belajarnya. Makanya sekarang terus aja ikutan NLPS gitu ya. Untuk kita bisa sharing-sharing dan seterusnya. Nah, suasana belajar dan proses pembelajaran ini supaya peserta didik dalam pengertian lebih luas individu secara aktif mengembangkan potensinya. Potensi ini kalau saya bilang mungkin ini adalah amanah Tuhan ya, begitu ya dalam apa buku kecerdasan adversitas, adversity quotient. Jadi kalau ada orang dihadapkan untuk sebuah gunung untuk naik gunung, kemudian dia punya potensi naik gunung tapi tidak berani kan itu levelnya level quitter. Mungkin pernah mendengar teman-teman ya. Dia punya potensi 10 tidak mengekspresikan angka 10-nya itu karena ketakutan jatuh apa dan segala macam. Tapi ada orang juga di dalam buku itu naik berada di tengah-tengah, kemudian dia berkemah atau camper disebutnya. Dia punya potensi 10 tapi hanya mengerjakan 7, 5. Teh Mega ya, yang penting tugas masuk. Yang penting aman lah gitu ya. Bersyukur tidak seperti orang yang lain gitu. Nah, itu yang camper. Nah, harapannya potensi yang kita miliki itu diamanahkan 10, mengerjakan 10. Bahkan di luar negeri itu kan ada istilah we do it in 110%. Mungkin bisa di googling ya. Jadi melakukan sesuatu itu bahkan tidak 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 hanya sampai 100%, ya idealnya 100%. Tapi kadang orang ada yang mengatakan saking habis-habisannya melakukan sesuatu lebih dari kemampuannya, kadang-kadang disebut we should do this 110%. Gitu ya. Oke, nah
Jadi untuk apa? Nah, ini aktualisasinya ya, supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Inilah pasal 1 ayat 1 Undang Sisdiknas. Mohon maaf ya, ini pesan ini nih dasar orang UPI nih terpaksa. Nah, tapi inilah latar belakang memang kita punya potensi sebagai satu amanah yang harus kita kembangkan untuk memiliki ini semua lah gitu. Nah, kalau di dalam NLP, ini saya kutip juga ya, almarhum Prof. Sunario, guru kita, Teh Mega di pendidikan, bahwa beliau mendefinisikan pendidikan adalah upaya membawa manusia dari kondisi apa adanya menuju kondisi yang seharusnya. Di dalam NLP ada istilah itu, dari kondisi present state, ya apa adanya, kurang lebih begitu, menuju yang seharusnya atau desired, yang diinginkan, begitu. Nah, jadi sebetulnya ini sangat berhubungan dengan NLP bahwa memang pendidikan atau kita nanti sebagai konselor, sebagai guru BK, sebagai orang-orang yang membantu di dalam lingkungan pengembangan diri harus menyadari bahwa kondisi saat ininya seperti apa. Dan kondisi saat ini seperti apa adanya memang diawali dengan kata disadari. Nah, itu ya. Nah, jadi potensi itu adalah amanah yang harus diaktualisasikan. Nah, ini core ininya ya, drive kita untuk menjalani diskusi. Barangkali di tengah jalan, ini mohon maaf penyampaiannya seperti tidak serius, tapi kontennya sangat serius loh. Ya mohon maaf ya, tapi kalau ada yang di tengah jalan mau bertanya atau apa bagusnya gimana ya silakan. Ini ada pondasi filosofis yang akan menggerakkan tayangan-tayangan yang saya akan share. Ini sering sekali saya bawakan di mana-mana begitu ya sebagai reminder pada materi apapun kadang-kadang diingatkan oleh ini. Cuma saya lupa sumbernya, apakah dari Tony Robbins atau dari buku filsafat. Jadi, tapi kurang lebih pertanyaannya pertanyaan filosofis. Yang pertama, who am I? Nah, kalau dari film dulu rame tuh Jackie Chan kalau tidak salah. Who am I? Ada filmnya ya, makanya tapi kelihatan itu kalau menyebutkan Who am I film Jackie Chan usianya berapa. Udah lama film film itu. Nah, nanti kita akan cek who am I ini dari perspektif NLP ya. Kemudian who will I become? Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa tahun 2026 ini yang kadang-kadang kalau dikenai ilmu Pak Mario Teguh tahu-tahu lah 2026 Desember suka kaget. Saya saya follow tuh di Instagram ada meme yang dia posting 365 hari, per harinya itu posting hanya satu. Nanti cari aja di YouTube itu 365 days challenge, 365 days challenge. Itu hanya posting satu kali dan isinya sama antara Leonardo DiCaprio dengan pasangannya yang nanya gitu, do you feel anything? Si partnernya sebelah, no, I don't feel anything. Dan itu ya akhirnya kadang-kadang kalau orang dikenai tadi ilmu Pak Mario Teguh bahwa hidup itu kadang-kadang tahu-tahu kaget tiba-tiba 2026 habis di Desember. Makanya kita harus jelas who am I, who will I become, kemudian how will I live. Bagaimana kita menjalani hidup nih supaya bisa terasa oh seperti ini bulan Januari, Februari tidak langsung kaget ke Desember lagi 2026 habis ya. Dan tentu saja ini pertanyaan filosofis yang harus kita pikirkan. How will I end? Bagaimana kita akan berakhir? Apakah tujuan-tujuan kita tercapai di 2026? Ini karena ini pertanyaan filosofis, apakah kalau dalam pendekatan agama, apakah kita akan berakhir husnul khotimah? Nah, itu yang kita harapkan ya. How will I end? Jadi empat ini yang akan menjadi arah percakapan kita nanti. Tapi di tengah jalan sekali lagi jangan nunggu saya selesai ya, Mbak Kinai. Barangkali kalau ada respon silakan aja. Oke, yang pertama, Who Am I itu eh, mengajak kita, karena kan NLP itu rata-rata umumnya, apalagi di coaching barangkali, distimulasi perilaku kita atau pikiran kita, state kita itu oleh pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini kadang-kadang jawabnya susah banget. Itu apa ya? Bu Erni, pertanyaan sederhana tapi jawabnya susah banget. Memang pernah saya ditanya oleh siapa ya dari ahli filsafat begitu ya. Kalau coba Teh Mega tuh yang mana? Kalau jawabannya nunjuk ini, itu mah hidung.
Kalau jawabannya ini itu mah nggak ada. Nah, itu. Tapi ide identity ini memang satu konsep besar ya. Identitas melekat di dalamnya habit dan segala macam. Nah, Who am I ini menanyakan tentang kesadaran kita tentang identitas kita, tentang pola pikir kita, tentang keyakinan yang kadang-kadang diam-diam mengendalikan pilihan kita, begitu tanpa sadar kadang-kadang. Kemudian cara diri merespon dunia yang seringkali otomatis ya. Jadi identity itu memang jadi gambaran karakter. Tapi karakter kan ditumbuhkan dari habit ya. Bahwa definisi karakter itu adalah habit yang ditampilkan secara konsisten pada respon tertentu ketika stimulasi itu diberikan. Jadi kalau konsisten ya itu memang dirinya begitu karakternya. Nah, identity ini lebih jauh dari itu. Jadi, membangun kesadaran adalah berani melihat diri apa adanya, gitu. Supaya kita ini memiliki pemahaman, menurut saya ini sama dengan menurut lingkungan. Jangan sampai saya mah tidak sama dengan lingkungan. Itu oper PD atau operated ya. Tapi kalau misalnya saya mah sehingga dulu itu zaman saya ya Teh Mega, Mbak Kinai, Mbak Upeng dan teman-teman itu ada tulisan Arab, huruf dal, alif, jabar ya. Da alif, kaf, waw, mim, ha, nya itu kepanjangannya itu da akumah apa atuh. Itu kalau diri menilai terlalu rendah dibandingkan dengan pendapat lingkungan. Jadi disampaikan da aku mah apa atuh nggak bisa apa-apa. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah gitu. Itu kalau orang mau dikasih tugas makinnya susah banget nih. Pak, kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Itu presuposisi yang salah ya. Tidak sama dengan NLP. Nah, yang berikutnya ini agak filosofis bahwa kita harus sadari core identity kita sebagai makhluk Tuhan punya keunikan bahwa kita individed, punya istilah individualitas yang membedakan diri kita dengan yang lain, bahkan kalaupun kembar identik pasti ada bedanya, ya. Dan setiap orang itu punya potensialitas dan didukung oleh lingkungan sosialnya, kita punya unsur sosialitas dan punya kemungkinan-kemungkinan yang kita sebut posibilitas. Ya, kalau dalam film Mission Impossible, nanti bakal ada lagi nggak ya Mission Impossible? Atau itu tamat Dead Reckoning 2 ya? Ya, jadi kadang-kadang Mission Impossible. Jadi impossible-nya itu jadi I am possible ya. Itu kalau dalam training-training impossible-nya itu jadi I am possible. Jadi karena memang manusia punya posibilitas. Punya kemungkinan untuk mencapai idealitas. Kan ada di dalam diri kita target-target ideal kita begitu ya. Target idealitas manusia itu harus jadi manusia seutuhnya dan seterusnya. Yang kita perlu aktualitaskan. Nah, diaktualitaskannya inilah kita eksistensi kita dinamis nih ya, bisa berkembang. Nah, ini semangat kita bahwa kita unik, punya potensi, punya lingkungan yang bisa mendukung sosialitas, ada kemungkinan-kemungkinan posibilitas untuk mencapai idealitas, kita harus aktualitaskan karena ya hidup kita dinamis. Oke, yang berikutnya, nah ini nih di dalam bagi teman-teman di NLP itu ada istilah NLL, Neurological Level ya dari Robert Dilts. Ini saya mencoba mengkajinya, ya, Mbak Kinai, karena ini sharing teman-teman, ini bukan kuliah ini. Jadi kalau ada respon, wah ini kurang tepat berdasarkan chat GPT saya, boleh. Kalau saya pakai Gemini kadang-kadang. Oke, nah jadi level neurological level itu ada beberapa. Yang pertama level layer paling bawah ini ada lingkungan. Jadi untuk menjawab who am I, kita bisa pecah tuh. Aku berada di mana sekarang? Mbak Kenai mungkin berada di rumah nggak ya? Kok curiga begitu ya? Karena siapa tahu di hotel lagi mengerjakan sesuatu kan kita biasa dengan siapa. Ini tapi bukan lagu ya. Ini saya tadi kok kayak kenal lagu. Berada di mana dengan sedih apa berbuat apa. Itu lagu. Tapi ini tidak diniatkan untuk lagu ya. Ini dalam kondisi apa perannya itu environment. Cek environment, siapa kita itu bisa dengan ngecek lingkungan. Yang kedua, konsisten behaviornya ya, perilakunya. Apa yang berulang aku lakukan, sibuk-sibuk apa, itu akan menunjukkan who am I. Nah gitu, apa yang berulang aku lakukan.
Nah, gitu ya. Tiap hari tanda tangan, apalagi ya. Tapi sayang, banyak yang minta tanda tangan ke saya, tapi jarang minta foto, Mbak Kinai. Ngapain? Walaupun saya tawarkan ya. Nah, kemudian sibuk-sibuk apa itu akan menunjukkan identitas kita. Jadi konsistensi habit kita akan menunjukkan identitas kita dari analisis perilaku di NNL. Yang berikutnya, kapabilitas kita, kemampuan kita apa? Itu akan menunjukkan diri kita. Mbak Kinai kalau di Sunda, ini teman-teman ya, walaupun kemarin agak heboh ya, Sunda kalau kesentil sedikit memang agak repot tuh. Sampai wakil gubernur kan protes ke ranah hukum dan sudah dipenjara. Alhamdulillah. Kalau di Sunda itu terkait kapabilitas, identitas seseorang, nama akan melekat pada profesinya. Misalnya yang paling terkenal ya Asep Panto. Nah, Asep Pintu itu maksudnya itu ya. Asep Pintu itu berarti ada nama Asep, tukang tukang pintu, tukang benerin pintu. Teman saya Dani Serok itu dia pada saat dulu pas waktu S1 kalau ada bahan dari ada dosen, biar saya bantu fotokopian. Nah, maka dia saya sebut Dani Serok gitu dan semua orang menyebut gitu. Nah, kapabilitas itu biasanya identitas yang akan melekat pada who am I itu tadi. Misalnya Ari PGSD, Ari tukang hipnotis dulu awal-awal tuh. Saya Ari tukang hipnotis, makin karena di Facebook saya kalau sudah lama tidak dibuka Facebook, tapi kalau di Facebook itu ada zaman-zaman di mana saya jadi tukang membuat siswa tobat dalam 1 hari supaya nilai UN-nya jadi besar. Meminta maaf ke orang tua dengan nangis yang berlebihan. Nah, itu zaman UN kan dulu sangat mengancam ya. Sampai soal-soalnya juga harus dijaga polisi dan segala macam. Sehingga UN juga diprotes bahwa untuk apa UN membuat orang tidak jujur. Padahal UN kata kata UN-nya juga aku salah apa? Aku cuman ujian. Ya tobat Mbak Upeng itu membantu tobat anak-anak lah, walaupun sehari lah. Lumayan itu. Tapi mudah-mudahan ada yang berjangka panjang lah ya. Karena ya ilmu hipnoterapi juga bisa ada yang pakai. Walaupun kemarin booming ya di Instagram, di Masjid Al Jabar itu lain lagi lah. Saya tidak ikutan. Tetapi memang ada kajian hipnoterapi yang ya begitulah. Nah itu dalam lah untuk hipnoterapi masal itu perlu perlu apa anchoring dan segala macam banyak hal yang harus dipersyaratkan. Oke, nah jadi lingkungan aku berada di mana dalam kondisi apa itu akan menunjukkan environment kita. Makanya kalau kita bergaul dengan tukang besi katanya kan akan bau deodoran karena tukang besinya pasti akan bau dia menghindari jadi pakai deodoran. Dari perilakunya apa yang berulang itu juga menjadi identitas, kapabilitas tadi misalnya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah bentar. Nah, keyakinan, nilai belief, apa yang aku anggap benar, penting, bermakna itu juga menunjukkan identitas saya gitu. eh ya, di sini contoh-contohnya dalam pikiran saya agak sensitif nih, tetapi kalau kita punya keyakinan, punya nilai-nilai yang kita pegang, itu juga menunjukkan identitas kita, gitu. Yang berikutnya jelas ini identity-nya. Aku ini siapa, apa makna eksistensi diri, aku adalah apa. Nah, itu identity jelas sekali menunjukkan menjawab pertanyaan who am I. Dan terakhir di level tertingginya misi atau spiritual atau purpose atau mission ini di NLL-nya untuk apa aku ada nih. Pertanyaan yang lain yang dibaca mudah dijawab susah. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini hubungannya dengan Tuhan, katanya kan kalau semakin mengenal diri kita, diri sendiri, semakin mengenal Tuhannya, mudah-mudahan kita sampai pada level itu. Tetapi paling sederhana aku untuk apa aku ada eksistensi kita itu tadi dihubungkan dengan kata dampaknya, ada dampaknya atau tidak begitu ya. Kadang-kadang saya juga mikir Mbak Kina ya, eh, aduh saya udah angka 4 nih, kepala 4 nih, anak saya ada yang udah SMA, ada yang baru SD. Ini kalau dia nikah, saya masih ada nggak ya? Masih pengen nimang cucunya dan segala macam. Nah ya, nah jadi itu harus untuk apa aku ada bisa dijawab. Jadi ini akan menjawab pertanyaan pertama, who am I? Nah tadi saya berpikir pada saat membuat PowerPoint ini, jangan-jangan kita bisa balik lah ya. Kalau kita sudah sadar misi kita, untuk apa aku ada, bagian dari apa yang lebih besar,
beyond self interest gitu ya. Jadi kalau di dalam eh, Maslow terbaru mungkin bukan hanya aktualisasi diri, tapi lebih ke transcendence. Kehadiran aku untuk bukan mengaktualisasikan diri aku, tapi aku bermakna untuk orang lain dan Tuhan misalnya ya. Nah, sudah tahu misi spiritualnya, oleh karena itu saya ini siapa? Karena ini saya siapa, maka nilai-nilai ini yang harus saya pegang. Karena saya pegang nilai-nilai ini, saya harus meningkatkan kemampuan ini. Karena kemampuan itu harus saya miliki, maka perilaku keseharian saya harus begini. Nah, oleh karena itu lingkungannya harus mendukung. Nah, gitu kurang lebih lah. Ini kan bisa dibalik ya, naik ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Tapi overall, saya identikan NLA ini untuk menjawab who am I. Yang berikutnya, whom will I become? Akan menjadi apa saya nanti gitu. Nah, ini untuk tambahan bagi Mbak Kinai membantu teman-teman untuk konseling karir. Who you will become? Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber. Nah, itu kan bisa turunannya banyak. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, kalau tadi identity awareness, kesadaran identitas, kalau ini kesadaran menjadi, ya, becoming awareness, who will I become, whom will I become. Karena gini, karena reasoningnya ya, potensi tanpa arah kemungkinannya akan jadi liar. Saya senang buku Seven Habits of Highly Effective People, khususnya bagian habit kedua tuh bikin with the end in mind. Ya, jadi kita tuh mulai dari akhir. Kalau jadi mudah, Teh Mega kalau mengkonselingnya, kata kamu pengen lulus sempurna dan tepat waktu kalau confronting ya. Tapi perilaku kamu kok begini? Nah, gitu ya. Nah, karena kan kita begin with the end in mind. Walaupun nanti kita bahas ya, ada beberapa situasi yang akhir-akhir ini di algoritma Instagram saya, eh, cita-cita itu atau niat baik itu atau rencana itu jangan dibilang-bilang gitu makin aja. Ya, ada sebagian. Ini masih saya teliti nih. Kenapa harus jangan dibilang-bilang? Mungkin ada hal-hal yang sifat spiritual, misalnya ada orang hasad gitu misalnya, yang tidak ingin terus nagih terus tapi jadi toxic positivity ya. Katanya kamu begini, pusing, aku nggak jadi aja gitu. Nah, tapi harapannya dengan tahu will I become apa itu menjadikan arah. Karena potensi tanpa arah liar jadinya. Saya baru paham, jangan-jangan tulisan gantungkan cita-citamu setinggi langit, sebetulnya setinggi langit-langit. Jadi pas tidur tuh ada gambar gitu. Ketika lampu dimatikan, kasih lampu spotlight ke cita-cita kita gitu. Jadi anak-anak tuh sebelum tidur tuh lihat, oh aku teh begitu ya, cita-citanya lupa. Hari ini tidak melakukan sesuatu yang mengarah pada cita-cita. Nah gitu. Jadi gantungkanlah cita-cita kita setinggi langit-langit supaya diingat terus. Ya, jadi itu supaya ada fokus. Kemudian pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Jadi become human, jadi menjadi manusia itu pasti ada manusia yang ideal. Apa manusia ideal? Manusia yang diciptakan. Mbak Upeng ada manusia ideal, Mbak Upeng? Coba, aku emang gini orangnya. Segala macam. Ya, dan ternyata memang ada manusia ideal. Saya sering nanya ke mahasiswa, Pak, emang ada manusia ideal? Ada. Definisinya manusia yang diciptakan. Ya, kalau orang beragama dalam perspektif agama ya nabi masing-masing gitu ya. Nabi misalnya ya. Kan NLP itu nanti teman-teman yang belum mengikuti pembelajaran LLP, basicnya adalah ilmu untuk memodeling gitu ya. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Kemudian versi diri seperti apa yang ingin diwujudkan? Tadi ada apa? Oh, yang diidolakan, ya betul. Yang diidolakan bisa dan seterusnya. Yang tadi akan kalau kita tarik, kalau kita asosiasikan, kita menjadi versi terbaik diri kita sesuai dengan visi misi INLPS. Aduh, harus hafal itu. Ya, yang berikutnya konsepnya dengan tahu who will I become, aku tidak menunggu untuk menjadi sesuatu, tapi aku memilih arah. Nah, ini saya kadang-kadang selalu bersyukur Mbak Kinai. Mahasiswa belum sadar-sadar nih. Kalau yang bersangkutan sadar, mungkin akan menyelesaikan kuliahnya seperti Rocky Gerung.
Karena begini, ini aja ya pikiran saya ke mahasiswa. Teman-teman, teman-teman tuh kan setiap dosen ngasih silabus, ngasih RPS, pertemuan sampai 16 kali pertemuan sudah dikasih tahu akan belajar apa. Sekarang kan ada ChatGPT, Cloud, Site dan segala macam itu tinggal belajar. Nanti setiap ketemu kita diskusi aja. Tapi ya tetap aja mahasiswa tuh kadang-kadang besoknya presentasi menggunakan sistem SKS makin naik. Sistem kebut sesubuh mungkin. Bukan kebut semalam, tapi baru subuh baru dibaca. Aduh, nah itu memang ya itu kesadaran memang penting. Makanya amanat undang-undang di dalam pendidikan itu usaha sadar. Mahasiswa harus sadar. Yang paling mahasiswa tidak sadari adalah orang tuanya setiap semester bayar UKT. Mungkin di UAD lebih mahal terus ya. Ya, jadi aku tidak menunggu untuk menjadi sesuatu, aku memilih arah menjadi. Jadi seandainya tahu kita bahwa nanti, ini ke mahasiswa nih, ada yang usianya muda-muda ya, untuk laki-laki, kalau tahu nanti akan menghitbah, menikahi seseorang, dan tahu harga emas, apalagi mau perang nih kita nih, harga emas pasti naik. Ini analisanya kemana-mana. Mau perang nih setelah Donald Trump kemarin mengunjungi Presiden Venezuela, sekarang menargetkan itu kan ya hari ini terlalu banyak informasi tentang perang nih, siap-siaplah. Pokoknya emas naik nih, teman-teman laki-laki siapa yang hari ini ada. Kalau tahu nanti pada saat akan menghitbah itu perlu emas, dari sekarang nabung emas kan? Ini mah asli, Mbak Kinai, hari ini saya, bukan hari ini, sudah selesai dan besok menikah klien saya, laki-laki. Dan beliau itu kerepotan menjadi cemas akan keseriusan pasangannya ketika pasangannya itu memang sudah dijanjikan ketika jadian kalau nanti mau membuat apa memberikan cincin emas itu harus sesuai dengan angka lahirnya gitu. Dan akhirnya harga emas naik. Si perempuannya unnegotiable. Dan alhamdulillah ketika ngobrol dengan orang tuanya apa segala macam akhirnya besok menikah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu bisa jadi persoalan. Jadi aku tidak menunggu menjadi sesuatu, tapi aku memilih arah menjadi. Kalau tahu ke depan who will I become, ya disegerakan ada apa yang tujuan yang didekatkan, gitu ya. Oke. Nah, sumbernya, nah ini di dalam NLP banyak teknik terkait pemanfaatan sumber daya ini. Salah satunya ada asosiasi, disosiasi. Jadi kita bisa mengambil sumber daya dari masa lalu untuk mendorong akan menjadi siapa nanti, dari masa depan untuk menjadi gambaran dari orang lain yang diidolakan tadi yang dikutip Mbak Upeng ya dari di chat tuh. Itu bisa kita lakukan untuk menjawab who will I become. Nah, di dalam NLP memang ada perseptual motor ya. Perseptual motor, kok perseptual motor? Ingat motor jadi perseptual position. Kan nanti teman-teman akan belajar posisi-posisi ini. Yang saya pelajari memang ada 5 posisi. Umumnya memang 3 posisi juga persoalan udah selesai. Tetapi menjawab who will I become itu di posisi satu kita bisa tanyakan seperti ini. Jika aku tetap menjadi diriku hari ini, siapa aku gitu. Emosinya, keyakinan, kebutuhan, ketakutan itu semua bisa diidentifikasi ya. Sekarang aja jujur, jadi memang ini harusnya ya, ini bawaan saya kalau presentasi Mbak Kinai, saya juga bingung. Ini harusnya dalam suasana dan alam musik itu musik yang mengharukan. Teman-teman, mari kita merenung hari ini, kita bertanya pada diri kita. Ya begitu. Mohon maaf ya, ini mah karena kan mau sharing ya, bukan untuk langsung praktek seperti itu ya. Mungkin nanti lain kali, lain kesempatan lah. Posisi kedua atau other positions, jika aku menjadi orang lain yang terdampak oleh hidupku, aku akan menjadi siapa? Nah, ini menjawab who will I become, tapi membayangkan diri kita menjadi orang lain yang terdampak oleh kita. Kalau saya seperti, kalau saya jadi anaknya saya, gimana ya? Kalau saya jadi anaknya saya, ya maksudnya saya adalah anaknya, jadi mengasosiasikan diri sebagai anak. Aku punya ayah seperti begini, bagaimana ya? Bisa bangga apa enggak? Gitu. Tapi situasi ini hanya dalam presentasi ya. Ya, nah kemudian dari kita membayangkan sebagai pasangan, kalau kalau saya jadi pasangan saya eh, akan seperti apa ya gitu, si sayanya, nah gitu, sebagai murid, kolega dan yang lain-lain. Ini menjawab who will I become, kan ini opositnya ya.
apa dengan kita menjadi membayangkan berada posisi dua atau posisi orang lain, itu akan ada tuntutan who will I become? Misalnya Teh Mega membayangkan siswanya, kalau aku jadi siswanya, aku melihat diri aku seperti apa? Kayaknya cerewet deh. Enggak. Nah, yang kayak gitu ya. Nah, jadi ini posisi kedua. Posisi ketiga, itu sebagai observer, jika aku mengamati hidupku dari luar, pola apa yang aku lihat. Nah, kita keluar dari tubuh itu namanya disosiasi, kemudian kita melihat diri kita, will I become-nya seperti apa. Kalau melihatnya polanya begini-begini aja, sholat subuh kesiangan dan segala macam, tiba-tiba kagetan, loh kok udah maghrib lagi? Nah itu, wah, udah. Nah itu kan ada who will I become dengan situasi, ada refleksi kesadaran yang tumbuh begitu ya. Nah, ini mungkin yang jarang dipercakapkan itu posisi 4 dan posisi 5 nanti. Posisi 4 itu systemic position. Jika aku melihat hidupku bagian dari sistem yang lebih besar, aku menjadi apa? Kalau dalam teori Born-Brenner, perkembangan teori ekologi, itu ada mikrosistem, eksosistem, kemudian mesosistem, makrosistem. Kita juga bagian dari budaya tertentu, kita juga bagian dari organisasi, bagian dari masyarakat. Nah, itu akan menjadi who will I become. Nah, makanya tujuan pendidikan salah satunya ya, selain membuat kita bisa bertahan hidup, menghadapi ekonomi yang semakin tidak jelas, itu adalah punya identitas kultural. Jadi makin naik nggak apa-apa. Mau di bahasa Indonesia kan sesempurna apapun, Jawanya tetap kelihatan nggak apa-apa. Saya juga, makanya saya Kang Ari cenah ngomong bahasa Indonesia tuh. Barusan aja saya menyebutkan kata cenah, kelihatan orang mana. Susah banget. Dan kita itu kelemahan belajar bahasa Inggris karena kita terlalu berpikir ideal. Padahal orang India kita tahu orang India ngomong bahasa Inggris, iya kan? Orang Cina kita tahu orang Cina ngomong bahasa Inggris seperti apa ya. Kayak ngomongin jurus kungfu kan, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Kan gitu. By the way, itu film Crouching Tiger, Hidden Dragon nyesek juga ya, baru nonton saya di Netflix minggu lalu, nyesek juga. Kirain teh film kungfu biasa, tapi ternyata sedih. Oke, nah jadi kita bagian dari apa lebih besar dari sekedar tadi observer, tapi secara keseluruhan kita bagian dari apa itu akan menentukan who will I become. Yang berikutnya yang ini selalu di atas ya di akhir itu adalah ada yang menyebutkan itu with God position ya. Jadi transversal, universal. Jika aku melihat hidupku dari jarak waktu yang panjang, apa makna keberadaanku? Ini kalau dalam situasi posisi terapi, biasanya saya ngajak di kursi kelima ini pakai helikopter view. Coba lihat itu situasi. Makna keberadaan ibu menghadapi masalah ini, kemudian menjadi observer ternyata masalahnya ada di ibu sendiri, kemudian di sistem itu seperti apa? Coba lihat dari atas nih. Makna keberadaan ibu itu apa? Ya kan semuanya juga panggung sandiwara. Ibu hanya menjalankan kehidupan harus sabar, tawakal menghadapi keadaan itu. Ini mah asli, ini ya hasil dari kasus ya. Kalimat-kalimat barusan bisa dicek di YouTube itu dengan kata kunci Ari Rahmat Riyadi hipnotis. Perceptual position itu ada dalam pelatihan ke guru tuh ada guru yang saya ajak ke depan pakai perceptual position sampai pada level 5 begitu ya. Pada level 1 2 aja sudah berubah karena ketika di posisi 1 saya minta dirinya menggambarkan di hadapannya ada seseorang yang punya masalah dengan dirinya. Ketika saya tanya jenis kelaminnya apa, laki-laki, semua audiens tuh laki-laki. Kan gitu. Ketika saya minta di posisi kedua, coba lihat posisi ibu sendiri tuh di kursi pertama. Ada masalah nggak? Malah senyum. Ternyata nggak ada masalah. Yang punya masalah si ibunya sendiri. Nah itu maksudnya yang tadi itu ya. Nah saya angkat sampai ke posisi 5. With God position. Ternyata dia mengambil hikmah. Oh jadi keberadaan saya itu menjalani peran-peran itu aja ya. Lucu juga ya Pak. Iya emang lucu. Ibu masalahnya nggak ada masalah. Masalahnya di ibu sendiri. Ya gitu ya. Nah who will I become? Ini adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, how will I live? Saya tarik napas dulu, saya serahkan ke Mbak Kinai. Mbak Kinai, Oke, ya. Jadi
Ini kita sudah sampai kan tadi Pak Ari menyebutkan beberapa poin ya gitu. Terus kemudian tapi saya tuh yang kedua aja saya tuh udah dalam banget Pak. Ya Allah ternyata mau ngulitin saya mau jadi kayak apa aja sama Pak Ari bisa dikulitin dari berbagai sudut gitu loh. Nggak cuman sekedar kayak ya kalau di konseling karir kadang-kala kan mau jadi apa tuh udah langsung ke cita-cita ya Pak ya. Tapi tidak Ya, ada ya, ya, makna ya, terdalam kenapa itu ya gitu. Apalagi ya, kayak kamu tuh mau dipandang apalagi tadi ya Pak, kalau kita sudah lihat, oke nanti orang tuamu gitu, kalau dari POV-nya orang tuamu melihat kamu tuh nanti gimana dan sebagainya. Kalau yang belum ya, menikah ya, kalau betul. yang Itu udah posisi menikah kedua kan, berarti ya. di posisi kedua Ya, aja, ya, ini ya Pak, dalam banget ya. Itu bayangin ya. mahasiswa itu milih cita-cita pakai nomor dua aja dulu Pak. Betul, betul, betul. Kesadaran yang itu aja kayaknya sudah, Masya Allah ya, kayaknya itu langsung menggerakkan lulusnya cepet semua itu Pak Ari. Oh, amin, amin. Ya, oke. Terima kasih Mbak Kinai. Kita lanjut atau ada ini lagi? Loh, ternyata peserta lumayan bertambah ya. Iya Selamat Pak, datang. makanya. Tapi ini boleh loh kalau dari sebelum Pak Ari lanjut gitu ya. Kalau dari tadi Silakan, yang kedua silakan. ada komentar, ini nggak harus nanya. Jadi boleh kalau misalnya Ya, boleh. ada cerita pengalaman, terus malah Pak Ari kalau Pak Ari memandang yang kayak gini gimana gitu juga boleh. Yuk Ya. teman-teman ada dulu. Ini ada konselor sekolah ini, Teh Mega. Nah ayo Teh Mega boleh. Teh Mega dari tadi nyimak Pak. Silakan Teh. Iya, Ditunggu iya. suaranya Teh. Kasih Mbak Dian, Kang Ari, selamat malam. Malam. Malam, Teh Mega. Ya, dan suaranya jelas ya. Kang Ari, ini saya apa ya? Bukan terharu ya, terharu sih, Kenapa terharu? terkesima, terkesima. Tapi terharu untuk diri saya sendiri sebenarnya Ya, ya, sebagai ya. konselor sekolah gitu ya. Ini kan di awal tahun ya, 2026 berarti ada hal-hal yang bukan ada lagi sih Kang ya sebenarnya banyak hal-hal yang harus saya perbaiki Hmm. dalam diri saya untuk menghadapi si eh 500 anak 600 Ya, 500 yang saya bina ya. 500 itu sudah Mm-mm. menyalahi kan wajibnya 150, Ya Teh sangat Mega. menyalahi tapi kan kurang guru BK-nya Kang. Ya, 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 Ya ya. jadi bablas saja ya gimana lagi ya Hmm. gitulah ya. Nah jadi sebelum saya tadi ya, apalagi ada Mbak Dian ahli konseling karir ya. Saya di SMK, Mbak. Iya, iya. Saya di Heeh. mahasiswa Teh. Nah, itu SMK yang SMK tuh kan kejuruan ya, sekolah kejuruan yang punya goalsnya itu kebekerjaan, Ya, bisa melanjutkan lagi sama berwirausaha. Ini tantangan benar-benar tantangan Kang. Jadi si ya, poin-poin ini who will I become, terus yang tadi saya ketinggalan nih Kang ya posisi 5 itu. ya, 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 ya. Oh Kayaknya ya. sebelum, bukan kayaknya, ini mah harusnya sebelum Hmm, hmm. saya terapkan ke anak, ke siswa-siswa, itu harus saya terapkan dulu ke diri sendiri. Ya, Jadi betul, kayak betul. tadi kan kita berbicara tentang karir, oh langsung itu tuh kayaknya cita-cita, wah langsung gitu ya. Ya, Ya kan itu langsung cita-cita kayaknya itu udah jadi ya, sesuatu yang mengakar itu di otak kita, padahal karir itu kebermaknaannya itu kan dalam gitu. ya, betul. Nah, ini banyak kan anak-anak SMK yang tersesat. Jadi, bener kan? Iya, Yang ya, nggak semua sih ya. Ada yang ya, bener kan ya, sungguh-sungguh. Wah, ini bos sekolah SMK 3 pariwisata. Wah, ingin jadi apa ahli di bidang hospitality. Nah, itu mah ya. gampang ngarahinnya. Nah, yang jadi Hmm. tantangan saya adalah ketika anak SMK itu eh, apa namanya SMK itu dijadikan apa pilihan orang tua. Jadi Iya. dia terpaksa sekolahnya. Udah Hmm. gitu, ada lagi yang masuk SMK itu dijadikan jurusan yang coba-coba. Ah, coba gula, ah, kuliner, arepek teh hese, Kang. Wah, babak belur deh, Ternyata bukan kuliner hanya nggak? masak ya. Iya, ada ilmunya Iya, iya, semuanya gitu kan. Bu mau pindah ke perhotelan kan nggak bisa gitu. iya. Terus ada lagi yang lebih parahnya yang coba-coba sekolah. Nah, Coba itu sekolah. kalau di Iya, 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 karir apa kan adaptabilitas karir atau apa ya? iya, Nah, iya, ini iya, jadi iya. Itu Mbak Kinai kalau nanti diberikan bisa
Sejauh Dengan itu. kalau kalau dihubungkan dengan NLP, ya posisi-posisi ini ya, whom will Betul, I betul. become ini ya, betul ya. Ya, Kayak gitu kan, aduh terima kasih banget, banyak ya, sekali ini. atur nuhun insight-nya Teh Mega. Oh, PR, Oke, aduh, PR ya, aduh luar biasa. yes, Jadi iya. teman-teman perlu diinformasikan, jadi guru BK itu memang sangat kurang. Kewajiban pemerintah di permennya itu menghadapi hanya 150. Tapi teman-teman ini dengan ikhlas, Teh Mega tadi berapa? 500 sekian. Ya, 500 sekian, itu teh Iya, saya sendiri, itu saya sendiri. saya sendiri, iya tuh. Jadi ya mudah-mudahan stay strong. Mhm, Who will harus. I become menjadi profesional yang sabar, tabah, dan Ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Taala. Begitu ya. itu Amin. cakep banget Kang akhirnya ya. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjut Mbak Kina ya, Yap, lanjut teman-teman. Pak. Oke, nah pertanyaan yang ketiga ini, how will I live? Jadi behavioral awareness ini kesadaran bagaimana kita mengidentifikasi perilaku kita sehari-hari. Dan NLP tentu saja bisa mengguide ini. Salah satunya yang saya pelajari ini nih, hidup menghadapi tekanan, menghadapi stres, memilih respon, dan seterusnya. Di dalam ini ada istilah nanti itu terkait dengan human model of the world. Nah, gitu ya. Nanti Mbak Kene akan mendampingi ini ya. Nah, how will I live? Salah satunya ya, ini yang paling umum. Ini agak perlu konsentrasi nih menjelaskan ini. The map is not the territory. Bahwa peta yang ada di pikiran bukan wilayah aslinya. Beberapa hal yang ada di peta kita lihat di Google Maps yang dalam kurung tidak bisa diserahkan ke istri atau pendamping di saat menyetir gitu ya. Peta itu atau Google Maps itu bukan wilayah aslinya. Kadang-kadang tersesat gitu karena wilayah aslinya itu tuh realitanya tidak selengkap lebih lengkap dibandingkan peta yang ada di dalam pikiran. Maksudnya itu ya, bahwa realita yang kita terima di keseharian ini itu dikenai filter, ada yang ke-delete, yang tidak sempurna kita nerima informasinya atau kita nyimpan informasinya, ada yang menyimpang, distorsi, atau ada yang diambil kesimpulan secara berlebihan, digeneralisasi. Nah, jadilah internal representation. Nah, kemudian mempengaruhi state. Sengaja ini saya tidak jelaskan supaya mengikuti BNO. Bagi teman-teman yang belum. Sih, iya, iya. Nah, itu akan mempengaruhi state, rasa, perasaan, fisiologis kita, tindakan kita. Nah, dari konsep ini kita ada kewajiban bahkan melalui pemahaman tentang delesi, distorsi, generalisasi, kita itu diajak untuk menyadari kalau ada yang kedelete kita lengkapi. Misalnya, kalau kita bawa ke konteks Teh Mega misalnya ya, kamu mau jadi apa namanya cita-citanya penguasa hotel lah misalnya. Apa yang kamu sudah ketahui tentang hotel? Ya jadi banyak tamu lah gitu. Itu nggak lengkap banget, itu ada yang kedelet tuh. Oke, dan kalau misalnya apa yang kamu bayangkan tentang bekerja di hotel, ya memang sebagian orang ada yang bilang di hotel itu tergantung bintangnya. Semakin tidak ada bintangnya, semakin mudah digerebek. Itu distorsi, belum tentu kan? Itu distorsi. Ada penyimpangan makna. Nah gitu ya. Ada Teh Mega, dosen kita, Prof. Uman. Kenapa saya menyampaikan pernyataan jangan sampai saya itu meninggal di hotel. Kenapa gitu Pak? Nggak tahu lah, pokoknya jelek. Kok bisa? Nah baru saya sadar itu tuh distorsi. Karena kan tidak semua begitu ya. Atau itu termasuk generalisasi. Karena ada hal-hal tertentu yang kita harus lengkapi, kita harus luruskan, kita harus pastikan begitu ya. Dan itu diawali dengan kita sadar terkait dengan itu. Nah, dengan memahami bahwa perilaku kita, perilaku orang lain, tadi yang sosialitas kita ya, menjalani hidup itu akan menjadi anti baper mengikuti NLP. NLP itu ke orang Sunda dasar. NLP itu kita akan membuat diri kita menjadi tidak baper. Santai aja, mungkin dia nggak lengkap. Kalau misalnya Mbak Kinai kita berpapasan, Mbak Kinai mengedipkan mata satu, saya biasa aja. Karena pasti itu ada yang kedelet tuh. Kalau kalau pikirannya langsung, wah ini makinnya ya ada sesuatu nih. Dan itu mungkin positif, tapi itu distorsi. Padahal aslinya kedelete informasi, kelilipan. Nah itu Mbak Zulfa, kelilipan dikali susah banget. Itu mungkin tenggelam.
Mas Zulfa ya. Jadi kita tidak baper menjalani hidup dan fokus ke continuous improvement. Ini pengalaman aja sharing Mbak Kina. Emang kan sudah jadi dekan ya? Pernah nanti sama Mas Dodi ya sharing lah. Nah, saya sejak menjabat, jadi Mbak Kina ini Mas sharing Teh Mega. Jadi Akang tuh dilantik 3 kali. Tahun 2003 jadi Kaprodi PGSD S1, tahun 2024 itu dilantik integrasi gabungan antara Kaprodi S1, S2, S3. Tahun 2000 yang itu harusnya selesai tahun 2027 makin saya itu. Ingin cepat penelitian dan lain-lain lah. Ternyata rektor baru kan UPI itu. Jadi ngajak dilantik lagi bareng. Tahun 2005 saya dilantik lagi. Supaya masa jabatannya bertambah. Jadi 2025 yang harusnya 2027 selesai, masa jabatan saya 2030. Jadi ingin cepat selesai. Makanya dilantik terus dengan jabatan sama. Yang naik Mbak Upe. Ini masa jabatan, tapi mohon doanya ya teman-teman. Tidak mudah. Jadi kenapa ilmu NLP berlaku? Karena ya banyak lah di lingkungan kampus itu ya ada politik kampus apa segala macam sehingga akhirnya dengan memahami oh ada yang kedelet mungkin ada makna yang terdistorsi atau generasi yang berlebihan menjadi tarik napasnya lebih panjang dan dalam biasa aja gitu. Kemudian satu yang saya pegang makinnya sekarang ternyata hidup itu jadi pimpinan seperti anak ayah dan keledai serba salah tapi hidup harus maju. Jadi setiap pengambilan keputusan, ya sudah alternatif yang tersedia banyak prinsip-prinsip NLP yang sangat digunakan. Ya, oke. Nah, yang berikutnya di Human of the, nah ini tadi Human Model of the World. Jadi ada satu kerangka bagaimana manusia itu menerima informasi, menerjemahkan jadi state dan seterusnya. Itu di konsep yang tadi ya, Human Model of the World. Kemudian saya hubungkan dengan WFO. Jadi bagaimana kita menjalani hidup, outcome kita harus clear, jelas begitu ya. Menuntun kita untuk kalau punya keinginan, kita sadari, kita ambil pilihan, kita jalani, kita evaluasi, kita sesuaikan. Nah, sesuaikannya inilah perlu fleksibilitas. Banyak jalan menuju Venezuela. Orang masih berpikir gimana caranya ya. Ini kapan Indonesia ada penculikan seperti itu? Tapi enggak lah, kita tidak berharap begitu ya. Oke, nah jadi bukan hidup sempurna, tapi hidup yang disengaja, disadari, dan dijalankan. WFO nanti teman-teman bisa dipelajari di backgroundnya Mbak Kinai, Essential Life Course. Ya, kalau saya NLP Talks tadi pada saat saya mau membuat background ini, masih 2024 saya edit dulu tadi di di Pen 2026 nih. Nanti insya Allah akan ada yang bagusnya, versi bagus ini versi sederhana barusan. Jadi, how will I live gitu ya? Bagaimana saya menjalani hidup? Outcome-nya harus jelas, well formed. Nanti kita pelajari di Essential Life Course. Yang berikutnya ini yang terakhir, how will I end? Nah, Teh Mega di SMK 3 ya? Eh, itu punya legacy apa? Ada impact apa yang kita sadari ingin kita impact-kan gitu? Ingin kita berikan dampak. Saya sendiri sebagai pejabat terusan dari Pak Prabowo hari ini di RT untuk pertama kali tahun berapa ya? Ada yang meninggal di perumahan ini itu ternyata sebagai RT itu harus punya nomor telepon ketua DKM untuk mengurus pemakaman, harus punya nomor telepon ambulan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman, harus punya nomor telepon sewa tenda untuk dan segala macam. Yang berikutnya kalau ada apa-apa harus punya nomor telepon eh, Babin Kamtib Mas bukan lah. Ya pokoknya mah gitulah ya. Jadi desa dan segala macam. Nah, ketika itu yang meninggal itu memang paling sepuh di komplek kami itu memiliki kebiasaan atau komunikasi yang sangat intensif dengan masyarakat. Jadi ke satpam suka nanya kopi ada atau tidak, kemudian suka nyapa dan segala macam. Jadi kita kehilangan tuh, ada dampak kehadiran kita gitu. How will I end? Dan itu end yang baik.
karena meninggalnya itu saya bawa kerangkanya dan segala macam. Meninggalnya pas Ramadan tahun berapa ya lupa. eh Bawa kerangkanya, kemudian disolatkan setelah taraweh, besok subuhnya itu di perumahan yang sebelumnya meminta ingin menyolatkan juga karena orangnya orang baik. N-nya itu N-nya baik begitu ya. Jadi ada impact awareness, jadi kesadaran kita harus berdampak. Dan yang paling menyeramkan adalah dalam bahasa Arab itu wujuduhu keadamihi makinai. Adanya sama dengan tidak adanya. Jadi bayangan ya gitu ya. Dan yang paling bahaya lagi kalau adanya tidak diinginkan. Nah, itu yang apa pertanyaan how will I end? Makanya berperilaku baik. Jadi how will I live yang sebelumnya ya itu harus kita pertimbangkan juga dampak kita kepada lingkungan supaya end-nya baik. Nah, jadi ini adalah bagian yang terdalam yang kadang-kadang kita tidak mau mengakui bahwa hidup jalan aja lah, nggak usah ada ini itu dan segala macam. Tapi ya ternyata mungkin akan entah ya kalau sudah meninggal itu punya perasaan atau enggak ya. Tapi kan suara kaki itu kita dengar kan sampai ke liang lahat sampai katanya kan kalau sudah ditinggalkan baru kita merasakan keheningan. Ya, kita kan tahu siapa aja yang nganter dan seterusnya. Dan ini bukan tentang kematian biologis, tapi tentang jejak eksistensial. Eksistensial mungkin agak filosofis, makanya nanti INLPS melalui Mbak Kinai akan mengadakan pelatihan menulis supaya kita menjadi macan yang meninggalkan belang, manusia yang meninggalkan tulisan, eksistensi kita tetap hadir dan seterusnya. Dan pertanyaan filosofisnya, apa dampak keberadaanku di akhir ini? Apakah potensiku benar-benar diaktualisasikan? Amanah Tuhan itu, ya kalau ke mahasiswa kamu tuh mengerjakan, ini tuh nih asal banget, kamu kan potensinya 10 bisa lebih bagus dari ini. Apakah benar-benar merasa hidup atau tadi hanya lewat aja? Tahu-tahu, ya napasnya sebentar lagi. Nah, itu kan seram ya, sangat menyeramkan. Apakah kehadiranku memperluas atau menyempitkan hidup orang lain? Ini terkait dengan impact. Bahwa kesadaran berdampak berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari itu adalah upaya meninggalkan warisan. Nah, pondasi filosofis ini tadi kan, how will I end? Ini idealitas. Kemudian how will I live? Ini aktualitas. Kita mengaktualisasikan diri seperti apa dalam kehidupan. Whom will I become? Ini ada kemungkinan-kemungkinan kita harus jalani, kita harus susun rencana WFO dan seterusnya. Kemudian who am I? Ini terkait dengan eksistensialitas kita. Jadi kalau dibalik, kita akhirnya seperti apa, kita aktualisasikan diri kita ingin menjadi apa, kemudian apa namanya eksistensi kita diperkuat. Sebentar. Ini waktunya habis karena ini baterainya habis sesuai dengan waktu kita ya. Udah di start Bentar. ya Pak ya? Udah, Mati bentar. Oh ya, udah. udah. Simpulannya ini sadar berdampak adalah sadar diri, sadar menjadi, sadar menjalani, sadar hari akhir, dan untuk berhenti hidup autopilot, mulailah menjalani hidup sebagai pilihan sadar. Selamat belajar lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mangga Mbak Ginai. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Boleh dong kasih aplaus buat Pak Ari. Mana nih? Plok, plok, Maaf, plok, maaf. plok, plok, plok. Kalau saya mah, wah, yang lain langsung nih. Tangan-tangan gitu. Baik teman-teman, benar sih memang waktunya sudah habis, sudah jam 1:01. Tapi boleh ya Pak Ari kita kasih kesempatan buat teman-teman buat kalau ada yang mau nanya, komen, diskusi, membuka diskusi silahkan. Atau cerita pengalaman gitu, boleh. Atau merefleksikan sesuatu dari apa yang sudah didapatkan malam ini. Mari boleh raise hand. Oh ya, silahkan. Ini ada Mbak Lisa, Novi Puspitasari. Silahkan Mbak Lisa. Halo, Mbak Lisa. Eh, halo, Mbak Lisa. Tadi sepertinya Mbak Lisa raise hand. Chat mungkin. Oh iya, Oh iya, ya, raise hand kok, benar. enggak, masih raise Iya, hand. iya. Silakan Mbak Lisa. Apakah memungkinkan untuk open mic? Kalau tidak boleh di chat, nanti saya bacakan juga. Bisa. Oh iya, iya, iya. Oke, Oh ya. boleh. Alhamdulillah. Oke. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Mantap, Alhamdulillah. saya.
mohon maaf izin tetap off cam karena masih sambil nidurin anak. Terima kasih sekali. Saya baru sekali ini sepertinya bergabung dengan NLP Talks, ngikutin tadi sejak awal. Tertarik sekali dengan istilah autopilot yang kalau Jawa ki ujuk-ujuk gitu ya. Ojo nganti urip kok ujuk-ujuk mak jegagi gitu ya. Iya. Sepertinya begitukah Mbak Dian Kinayung? Kalau tadi tiba-tiba gitu. Kalau di Jawa Tengah itu ujuk-ujuk kok wis bar gitu. Ujuk-ujuk kok wis entek wayahe gitu. Cuman sedikit ingin karena ketika kita mengautopilotkan hidup kita gitu ya, tentu dalam autopilot kalau saya mengumpamakan itu pesawat gitu ya, autopilot itu tujuan akhirnya sudah jelas gitu. Bukan berdasarkan waktu, bukan ujuk-ujuk wis 31 Desember lo kok wis ganti tahun doing nothing gitu. Tapi kalau saya lebih inikan ya, ketika kita sedang mencoba mengautopilotkan sesuatu gitu, ketika kita men-setting autopilot itu, include in tujuannya, include in how to do-nya, SOP-nya gitu. Not just only gelundung saja. Kalau menurut pemahaman saya, ketika autopilot itu disebutkan gitu. Sehingga saya sedikit tergelitik ketika so what's wrong with autopilot gitu. Karena to make our life autopilot gitu ya, kita sudah trial and error berbagai macam SOP yang ada gitu. Kita sudah setidaknya memikirkan berbagai macam ending yang mungkin kita tuju gitu. Sehingga finally oke, fine. Karena terkadang kepala ini kan oleng. Oh, Terkadang kita sadar bahwa sometimes kita sadar sepenuhnya bahwa kita ya. tidak pernah selalu 100% mengandalkan kepala connect dengan hati dan fisik gitu. Ada Ya. kondisi-kondisi di mana kita tahu bahwa kita nggak inline nih, kepala, hati, dan fisik mungkin nggak inline. Ketika under pressure banget gitu ya, tumpukan-tumpukan pressure gitu, sehingga terkadang saya pribadi, saya mengkondisikan maybe anak-anak saya bisa autopilot tanpa emaknya ada gitu. Autopilot bangun, autopilot ngerjain tugas gitu ya. Ya. Dalam tanda kutip SOP-nya, autopilot bangun sampai tidur lagi, bangun jam berapa, sholat, sekolah, pulang sekolah, ngapain, habit gitu kan. Ya. Habit gitu. Sehingga endingnya ada ketika finally emaknya something happen gitu, nggak bisa hadir secara fisik gitu, maka mode autopilot ini diaktifkan istilahnya begitu. So what's wrong with autopilot? Saya benar-benar ini bukan menggugat, ini bukan apa, tetapi bertanya. Tapi saya setuju banget bahwa tahapan-tahapan itu tadi sangat menggugah sekali gitu ya. Cuman mau tahu diri aja sampai dilihat dari berbagai macam sisi sampai 5 tahap gitu membuat berderai-derai dan terpukau sekali. Iya ya. Iya ya gitu. Tetapi kemudian saya tergelitik untuk itu tadi. What's wrong with autopilot? There is nothing wrong with autopilot gitu menurut saya, mohon maaf, atau Ya. mungkin terjemahan autopilot saya yang sedikit berbeda. Terima kasih banyak untuk pencerahan hari ini, benar-benar yang mungkin bagi saya so simple tapi ternyata dikupasnya wow sekali. Matur Dalam ya. nuwun sangat. Ya, dalam banget sampai tadi yang benar Mbak
Ina yang 5 apa bagaimana kita melihat diri kita itu yang meleleh-leleh, udahlah nggak berwujud gitu ya. Nggih, Benar-benar. Ya. terkuliti habis-habisan gitu. Nggih, matur nuwun, sangat sedikit sharing dari saya, mungkin ada tambahan pencerahan dari Pak Eri yang tentu lebih paham tentang hal ini. Matur nuwun sangat. Wah, luar biasa. Terima kasih. Mbak Dian, ada yang perlu saya terima terjemahannya? Yang mana Pak Aris? Soalnya tadi emang jauh banget ya Pak. Tadi belum ada mak 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 betunduk, mak jegagi gitu ya, Mbak Iya, Lisa ya. itu. Terima kasih Mbak Lisa, Bu Lisa ya, Hmm. responnya. Langsung Oke. direspon atau gimana Mbak Gina? Boleh, boleh Pak Ari, tanggapannya mungkin Ya, terkait ya. dengan Ini kita sesi. sharing aja, Mbak Lisa. Betul, memang the map is not the territory itu bermakna banyak hal. Versi autopilot dari definisi kita bisa berbeda. Tadi versi Mbak Lisa, Bu Lisa ya, di dalam pendidikan anak, kita memang ada harapan dari habit yang dibangun untuk anak kita punya autopilot yang diekspresikan melalui kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkan. Nah, itu dan memang sangat bagus. Hanya memang di dalam konteks yang tadi saya sampaikan, autopilotnya jangan sampai kita tidak menyadari prosesnya. Yang tadi, yang apa tadi kalimat yang Mbak Kinai dari teman di Mbak Kinai itu apa ujug-ujug apalah. Kalau Iya, di kami juga ada. ujug-ujug itu tahu-tahu ya. Iya, Makanya saya paling ujuk-ujuk. Mm-mm. paling umum saya quote yang Pak Mario Teguh aja, hidup itu jangan hanya tahu-tahu gitu, tidak tahu prosesnya dan segala macam, tidak disadari. Dalam konteks paparan kali ini memang tentang kesadaran, dan kesadaran ini saya mohon izin share screen. Memang akan membangun seperti ini ya. Mungkin ini yang paling dikenal nih. Ini mohon maaf karena barusan sambil googling sedikit tapi gambarnya kurang begitu jelas. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita tidak kompeten. Ini level pembelajaran nih. Kita berada di kita tidak sadar bahwa kita tidak kompeten. Misalnya, dulu ketika saya belum bisa nyetir, walaupun cepat belajar nyetir karena sudah ahli ketika main game di Borma ya, main game mobil-mobil. Kadang-kadang mikir, itu gampang nyetir, kayaknya gampang tinggal gas, rem, mengendalikan. Nah, yang bersangkutan saya sendiri itu tidak sadar saya tidak kompeten. Kemudian kan tidak ambil kursus tapi minta bantuan untuk tolong diajari dong. Oh, ternyata ribet banget. Dan itu posisinya ketika kita sedang belajar kita sadar bahwa kita tidak kompeten, makanya naik ke kita sadar kita kompeten bahwa oh kalau misalnya mau ganti gigi atau personal ini mohon maaf saya kupling Mbak Kinai karena real man use three pedal. Mohon maaf, itu konsis kompeten, kita sadar. Nah, yang dimaksud autopilot Bu Lisa, atau mungkin saya sendiri memahami bahwa itulah di wilayah autopilot unconscious competence. Jadi kita sudah tidak sadar, kita sudah punya kompetensi itu. Sama Hmm. ketika seorang suami tidak sadar, langsung otomatis mengisi token listrik ketika bunyi. Atau bunyi istri ketika galon habis, itu langsung aja otomatis. Nah, kita mendidik diri kita dari mulai kita tidak sadar, kita tidak kompeten, anak sadar, anak tidak kompeten, anak sadar atas ketidakkompetensiannya, ketidakkompetensinya, gitu, ya, ketidakkompetennya, gitu ya. Kemudian dia sadar dia harus melatih dirinya. Ketika sudah terlatih, itulah autopilot yang disebut unconscious competence. Tapi bagi saya sendiri ini sharing aja. Ini bahayanya kalau kita masuk pada zona nyaman. Unconscious kompetensi ini zona nyaman. Ada gambar lain lah yang ini melahirkan zona nyaman sehingga orang kehilangan makna di wilayah ini. Yang mungkin yang agak dikhawatirkan itu mungkin ya. Orang kehilangan makna bahwa atas kompetensi yang dia tidak sadari sehingga dia melakukannya berulang-ulang tapi maknanya apa gitu dalam hidup ini. Sehingga kita harus belajar lagi. Nah, ini harusnya siklikal hidup ya. Jadi dari unconscious, oh ternyata kita bisa meningkatkan
hal lain misalnya, ada hal yang kita tidak sadar kita tidak mampu, tapi kemudian kita sadari ketidakmampuan itu, kita belajar, kita sadar kita punya kemampuan itu, jadi kemampuan yang kita tidak sadari gitu. Nah dulu, izin ya sharing kepada teman-teman, barangkali ya sudah ada yang belajar hipnoterapi di IBH. Dulu almarhum Pak Yan dan beberapa teman memanfaatkan ini, konsep pembelajaran ini dengan teknik, ya mungkin dalam tanda kutip adalah autopilot dengan istilah ternak tuyul. Mbak Dian, dulu udah rame tuh. Zaman-zaman hipnoterapis belajar awal-awal zaman Pak Yan, kamu sudah punya ternak tuyul bagaimana? Dengan cara begini nih. Contoh kita ke emas nih. Untuk persiapan yang belum nikah, yang para laki-laki ya. Misalnya kita sadar untuk menikah itu laki-laki ya, apa harus mempersiapkan emas. Malah kita sadar kita tidak kompeten. Kita sadar kita tidak kompeten, kita latih secara sadar kompetensi kita. Saya memberi sebagian naik. Kayaknya saya ngebris ya. Halo Pak, cek-cek. Ini Saya yang ngebris nggak? enggak tuh. Oh enggak. Kalau di saya enggak. Eh, Malah Foto kirain saya saya sempat yang stuck. nge-freeze. Oh, ya ya. Lanjut Pak. Tadi sampai ternak tuyul gitu kan. Terus Ya, emas ya. gitu Nah, kan. ini Heeh. cara ternak tuyul nih, gini caranya oleh eh, sebagian teman-teman Pak almarhum Pak Yan. Cara membangunnya itu kita sadari kita punya ketidakkompetenan dalam membeli emas tiap bulan misalnya. Karena kesadaran kita tidak kompeten, kita tingkatkan kompetensi kita dengan sadar bahwa oh setiap bulan itu harus menyiapkan untuk 5 gram, sekarang 14 juta. Nah, kita latihkan sampai jadi unconscious competence. Mungkin jangan emas ya. Seperti listrik yang bunyi, galon yang habis, itu kan unconscious competence. Kita tidak menyadari bahwa ada tuyul yang sudah bekerja. Itulah autopilot. Dalam tanda kutip tuyul yang sudah bekerja. Maksudnya begitu ya. Cuman di sini ada wilayah yang agak bahaya menurut saya. Kalau seiring berjalannya waktu, tuntutan terhadap kompetensi kita berubah. Ada tuntutan yang lain. Oh, yang lain mah sudah semakin canggih. Makanya kita harus siklikal nih. Jadi kita harus sadar ada yang misalnya kita punya kemampuan yang kita hasil belajar kita, hasil training kita, hasil pelatihan kita membuatnya menjadi lebih mudah. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa pembelajaran itu memang harus sepanjang begitu ya. Mungkin perspektif dari saya. Tapi terima kasih sekali lagi ke Bu Lisa yang sharing, betul. Nah ini enaknya talks tuh. Emang ini harusnya talks tuh ya, diskusi, Mbak Mbak Dian, Mbak Kinai. Saya kira itu mungkin respon yang bisa saya berikan, Bu Lisa. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih banyak Pak Ari. Eh, mencerahkan sekali. Terus merasa goblok Wah, agar kita terus belajar ya. Yap, waduh, setuju. iya 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 iya. Ya. Ya memang itu ada yang menyampaikan begitu ya. Saya nggak berani. Terima kasih Bu Lisa. Oke, oke. Baik, terima kasih. Ada lagi kah yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin ada pertanyaan? Oke, ini tadi kalau Bu Erni ini pertanyaannya menyentuh semua Pak Ari. Iya, betul. Jadi kita malam ini sebenarnya belajar sadar ya. Kalau kita mau membuat potensi Ya, ini teraktualisasi itu sebenarnya kuncinya sadar gitu. Berapa kali tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Yang menarik juga tadi Pak Ari kan menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Jadi kita nggak ngantuk kalau ditanya. iya iya iya. Tapi kalau dikasih tahu tuh ngantuk Pak. Tapi Oh kalau iya iya. ditanya Aduh.
Itu Mohon maaf. menarik kan, hampir semua tuh refleksinya bentuknya pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan gitu. Itu yang jadi membuat kayak, oh iya ya, apa ya jawabannya gitu. Beda dengan kalau bentuknya pernyataan tuh mungkin nanti agak beda lagi tuh Pak Iya. dinamikanya ya. Tapi mohon maaf kalau ada pernyataan film-film. Iya tadi Mbak Open komentar, itu kenapa filmnya jadul semua Pak gitu. Ini Pak Ari nge-freeze ya? Nah kalau di saya kayaknya, eh Teh Mega, Pak Ari nge-freeze nggak sih? Saya nge-freeze kayaknya. Oh, makanya saya nanya ke Teh Mega. Iya nggak Teh? Eh, Ya, ya, oh nge-freeze. ya sempat. Oh ya sudah kembali. Oke baik. Teh Mega ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ada insight baru Teh? Kayaknya Teh Mega ngetik. Oh enggak. Oh diputus. Oh di saya suara saya yang putus-putus. Oh baiklah. Kayaknya kita ini ya Pak. Ya udahlah. Oh, mungkin sudah semakin malam ya. Baik. Baik. Terima kasih Oh Bapak iya. dan Ibu semua. Kita tutup aja ya Pak Ari. Ada closing statement nggak Ya, Bapak? ya. Biasanya ada closing statement ya Bapak Kaprodi kita. Ih, Walah. balikan lagi. Closing statementnya ada di diri masing-masing. Mari Oh, kita sama-sama merenung. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa kita sadari perjalanannya. Dan nanti kita ketemu di tanggal 31 Desember merayakan keberhasilan dari yang kita sadari sehingga kita bisa bersyukur atas perjalanan yang sudah kita lewati. Terima kasih semuanya. Tur nuhun Mbak Kinai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Mas Teddy. Baik. Oh ya, nanti insya Allah ada di YouTube-nya Indonesia NLP Society, Mbak Fitri. Insya Allah semua talks ini, jadi kalau misalnya Mbak Fitri pengen mendengarkan juga rekaman-rekaman NLP Talk sebelumnya, silahkan langsung choose ke YouTube-nya Indonesia NLP Society ya. Nanti di sana pilih deh gitu. Ada banyak sekali video-video tentang bagaimana penerapan NLP, aplikasi NLP dan sebagainya. Termasuk practice group itu sepertinya juga ada di sana. Jadi silahkan nanti bisa meluncur ke sana ya Mbak Fitri ya. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk malam ini gitu. Kalau saya jadi ingat karena ini ngomongin soal sadar gitu, saya tuh selalu ingat kata-katanya Mas Teddy. Ini Mas Teddy kebetulan ada di sini ya. Ya, Mas Teddy ini adalah founder INLPS. Nah, Mas Teddy itu selalu bilang gini, apa-apa yang kita sadari itu bisa kita kendalikan. hmm, Apa-apa yang tidak kita sadari itu mengendalikan kita. Jadi, yuk hmm, teman-teman kita saling menyadari gitu ya, sadar diri dulu gitu ya, sehingga kita tahu potensi-potensi yang kita punya apa dan kita bisa punya pilihan mana yang akan kita aktualisasikan lebih dahulu dan untuk apa itu diaktualisasikan. mantap. Oh, panjang ini Pak, kalau pertanyaannya Pak Ari dibahas gitu ya. Iya, iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ari sebenarnya tadi membantu kita ya untuk merefleksikan lebih dalam. Ya, semoga dengan kedalaman makna yang kita punya semakin memudahkan kita juga mengaktualisasikan segala potensi yang sudah kita miliki selama ini. Baik, terima kasih Amin. teman-teman. Mari kita tutup kembali dengan doa. Tadi kita sudah mulai dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa dimulai. Amin, amin. Terima kasih. Boleh saya minta foto yang bisa open cam? Yuk kita mengabadikan momen malam ini. Yang memungkinkan open cam, bisa open cam. Yuk kita foto dulu. Oke, Mbak Fitri sudah open cam. Nah, baru Pak Ari muncul nih. Kita coba dari Ya, tadi ya. Oh, enggak apa-apa. nggak apa-apa. Siap. Mahasiswa juga sering begitu. Betul, betul. Nggak Makanya apa-apa. kalau kuliah Terima pengganti kasih, jangan Bu malam ya. Fitri. Iya, Mohon maaf Pak Ari, tadi ada urusan sebentar, jadi Oke, nggak nggak bisa apa-apa, full Bu. join tadi. oke. Iya, Pak Baik, Ahmad, Bu Khairat ya. Oke. siap kita foto bersama dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Iya.
Semoga sehat selalu. Selamat Amin. istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.